ngasih pakan kepada burung-burung itu namanya salma. Nah di hotel kami itu pada tanggal 8 pagi itu tanggal 8 Zulhijjah sebagian jemaah kita tarwiyah. Saya sebagian itu biasanya langsung ke Arafah. Udah pakai pakaian jubah gitu. Sudah menunggu antrian ke bis, tidak sakit, tidak demam, tidak apapun. Beliau begitu sudah selesai nunggu leyeh-leyeh di musola hotel, tiba-tiba tertidur. Tidak dibangunkan, nggak bangun, meninggal. Jadi Allah ingin ngasih pelajaran kepada jamaah bahwa meninggal itu nggak harus sakit. Meninggal betul, Pak. Tapi ada tahun ini 6 orang jemaah kita se-Indonesia usianya melampaui 100 tahun. 6 orang. Sehat aja mereka. Sehat. Ada lagi, wah ini luar biasa. Masuk ke Arafah tanggal 6. Arafah, beliau kemudian terkena panas dan meninggal dunia. Meninggal dunia langsung diambil alih oleh pemerintah Saudi. Sampai kemudian orang itu pada keluarga bertanya, ini sudah dihajikan apa belum? Kan tanggal 8. Dan sekarang mencari badal haji tidak mudah, Bu. Tidak mudah sekarang. Jadi jangan heran kalau badal haji itu sampai harganya 50 juta. Kenapa? Karena memang nggak mudah. Orang Saudi pun nggak bisa masuk ke situ. Nggak bisa. Betul-betul steril haji. Setelah ya saya bilang ya secara batin dia sudah berhaji, tapi secara fikih belum. Begitu kami cek ternyata juga belum sempat dibadalkan. Gimana cara mencari badal tanggal 8? Nggak mungkin. Kalau yang meninggal sebelumnya nggak bisa. Jadi banyak orang peristiwa ketika haji, orang muda meninggal, orang tua juga tidak meninggal, yang sakit tidak meninggal, yang sehat malah meninggal. Oleh karena itu, Bapak sekalian, masalah meninggal ini nggak usah didiskusikan. Yang pasti disiapkan saja. Kita siapkan sajalah tempat yang baik, karena tempat itu pasti akan ditinggali. Apalagi kita sudah pernah juga membahas yang akan menjadi kebiasaan orang di alam barzah itu akan menjadi kebiasaannya di dunia. Jadi kalau ibu bapak mendengarkan ada keterangan-keterangan para ahli kubur itu saling silaturahim, ahli kubur itu membaca Quran, ahli kubur itu juga sholat seperti Rasulullah, Nabi Ibrahim juga sholat, ruku dan sujud. Itu memang akan menjadi kebiasaannya di dunia. Jadi besok kita di akhirat kita reuni, kita minta sama Allah, ya Allah, biasanya kami dulu di dunia ngaji Jumat pagi di suasana kayak begini. Tolong kumpulkan kami ya Allah di pengajian Jumat pagi di surga. Bisa. Jadi tujuan kita agak jauh, ya kan? Nah, cuman saya nggak tahu kalau SPPG bisa dibuatkan apa tidak. SPPG. Ya Allah, dulu saya pengusaha SPPG, tolong buatkan SPPG yang sama gitu. Ya kalau dilakukan dengan jujur bisa, tapi kalau seperti yang berita sekarang nggak karuan ini ya repot. Kalau SPPG saya mazhabnya Pak Bushra Muqaddas. SPPG. Saya mazhabnya Pak Bushra Muqaddas. Sing waras. Bukan tak boleh ngasih makan rakyat, tapi yang waras. Baik. Jadi kita harus punya sikap mental sewaktu-waktu yang memang harus meninggalkan dunia. Lah orang tua kita siapa? Yang ngirim Jumat terakhir ngirim lagu tentang kematian, Pak Samsul coba. Hari ini masih ngaji. Ingat banget saya itu, hari ini masih ngaji dan sempat nge-share lagu nasyid yang isinya pesan kematian. Siapa nyangka beliau pergi waktu itu sholat asar, karena nanti maghrib itu akan istilahnya itu tryout jadi imam. Karena Ustadz Maulana melatih bapak-bapak di Banteng untuk jadi imam yang baik.
Dan malam maghrib itu janjian beliau untuk setoran jadi imam setoran. Rupanya Pak Samsul kan sore hari itu karena beliau orangnya tinggi besar, dia noto-noto. Yang mushaf Al-Quran itu tahajud itu dimajukan, kabel-kabel dirapikan. Siapa yang berpikir beliau sedang menyiapkan tempat meninggalnya nanti maghrib? Nggak ada yang mikir, Pak. Nggak ada yang mikir. Oh, paginya Jumat kayak gini sehat, segar bugar, malah nge-share nasib tentang pesan kematian. Dan itu nasib terakhir beliau share di grup. Asarnya beliau noto semuanya itu pamit ke ibu nanti akan ke masjid, tidak pulang karena nanti mau rapat. Kalau nggak salah rapat. Maghrib pas giliran beliau, Allahu Akbar, kan bahasanya Al-Fatihahnya fasih banget itu. Ya kan, ihdinas siratal mustaqim, jatuh dan ya diangkat sesaat dan meninggal. Itu Pak Samsul. Coba nggak pakai, ya wajar waktu saya ketemu ibu ya kaget juga anak-anak itu. Ya, kita sampai nggak ngebayangin Jumat ini kita ngaji senyum biasa ngobrol gitu negur santri-santri itu, ya kan. Tahu-taunya hari apa itu kita sudah mengantarkan beliau ke liang lahat. Saya sendiri mengantarkan beliau waktu itu di kuburan. Jadi ya nggak pakai prolog, nggak pakai mukaddimah, oleh karena itu seperti apa keadaan kita di akhirat besok. Akhirat yang saya maksud yang ada di alam barzakh, ya akan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Maka ketika Rasulullah SAW Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau Isra Mi'raj, saya kemarin ingatkan betul para jamaah, kepada ibu bapak, termasuk yang di sini yang sudah haji kan, itu Ka'bah yang ada sekarang, yaitu Ka'bah yang ditawafi oleh Nabi, yaitu Ka'bah itu yang kita lihat hari ini. Terus saya bilang di sisi Hajar Aswad itu kan ada satu sumur yang disebut Zamzam. Itu saya zaman saya belajar di Saudi, kita masih bisa masuk ke sumur Zamzam ke bawah. Sekarang sudah ditutup. Nah di sisi itulah Nabi mengalami peristiwa hatinya itu dadanya dibelah betul. Dibelah. Zaman itu kan belum ada teknologi seperti bedah kedokteran sekarang. Sekarang ini orang bedah kedokteran, jangan berpikir orang itu dijahitnya kayak apa zaman dahulu, enggak. Sekarang canggih sekali teknologi itu. Zaman Nabi juga begitu, dibelah punya dada beliau, dikeluarkan hatinya, ditaruh di bejana. Bejana itu sudah berisi air zam-zam. Air zam-zam yang hari ini kita minum. Dibasuhlah dada kolbu beliau ini, lalu dimasukkan, kemudian terjadi peristiwa Isra. Nah pada saat perjalanan itu kan beliau melihat, diantaranya yang beliau lihat adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini sedang dalam keadaan ruku dan sujud. Di Masjidil Aqsa beliau juga ngimami para nabi. Padahal Nabi sudah meninggal ratusan ribuan tahun yang lalu, tapi beliau jadi imam. Di langit 1, 2, 3 sampai 7 bertemu setiap nabi. Nabi juga sudah mati yang lain-lain itu kan. Nabi Yusuf, Nabi Adam, Idris dan lain meninggal.